け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、いくらManga Baku Otome Breaker episode yang ke-36-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada chapter ini, kita pun akhirnya kembali mendapatkan sebuah penjelasan yang super lengkap mengenai siapakah sebenarnya Yamato Endo dan apa tujuannya untuk bisa menyerang Bofurine. Dimana jika pada video kemarin ceritanya berasal dari sudut pandang Nirei, maka pada chapter terbaru ini, sekarang giliran dari Umemiya yang akan segera menjelaskan kepada kita semua tentang seperti apa cerita yang sebenarnya. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai semua topik pembahasan kali ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, di mana pada halaman tersebut Nirei pun langsung berkata seperti ini kepada Ume, bahwa tidak peduli sehebat apapun kekuatan dari para anggota geng Shadow, namun pada akhirnya mereka pun berhasil dikalahkan oleh Umemiya dan juga para anggota Bofurine. Sehingga Endo pun menjadi dendam kepada Bofurine. Lalu dia pun memutuskan untuk bisa pergi dari sekolah Furine atau keluar dari sekolah Furine setelah dirinya berhasil dikalahkan. Karena pada dasarnya Endo tidak akan pernah bisa menjadi yang terkuat selama ada Umemiya di dalam sekolah Furine. Mendengar penjelasan itu dari Nirei, Ume pun seketika langsung memotongnya. Serta dengan tenang, Ume pun langsung berkata seperti ini kepada Nirei. Nirei, semua penjelasanmu tentang Endo dan juga geng Shadow tidak semuanya benar. Karena kenyataannya, terdapat dua buah kesalahan besar dari semua ceritamu barusan. Pertama, Endo dan juga Noroshi bukan sebuah kelompok berandalan yang bergerak berdasarkan emosi dari mereka. Yang artinya, Endo tidak pernah menyimpan dendam kepada kami semua. Jadi, jika kita berpatokan terhadap ucapan dari Endo kepada Sakura Haruka kemarin, maka sudah pasti Endo berniat untuk bisa datang ke sekolah Furine demi bisa bersenang-senang. Karena kenyataannya, terdapat beberapa hal menarik yang mungkin bisa dia lakukan di dalam sekolah Furine lagi. Salah satunya sudah jelas adalah untuk bisa mendapatkan Sakura dan juga merekrut Sakura Haruka ke dalam geng mereka. Intinya, kesalahan pertamamu adalah tujuan dari Endo, di mana Endo dan juga Shadow sama sekali tidak pernah dendam kepada kami. Karena mereka adalah kelompok berandalan yang baru memutuskan untuk bisa bergerak ketika mereka ingin bersenang-senang. Kedua, kesalahanmu yang sangat fatal adalah sebagai berikut, yaitu kelompok dari geng Bofurine sama sekali tidak pernah bisa menang melawan Endo dan juga Noroshi. Mengingat di dalam semua pertarungan yang selama ini sudah kita jalani, hasilnya selalu imbang. Jadi sampai dengan detik ini, belum ada satupun pemenang di dalam pertarungan kita. Yang artinya, Endo dan juga 10 orang anggota Noroshi memiliki kekuatan tempur yang sama dengan kelompok dari Bofurine. Nah, dengan begitu, jika pada akhirnya Endo memutuskan untuk dapat datang ke dalam sekolah Furine lagi, maka sudah jelas pertarungan yang nantinya akan kita hadapi tentu saja bukanlah sebuah pertarungan yang sangat mudah. Mendengar perkataan dari Umemiya barusan, Nirei pun kembali bertanya lagi kepada Ume. Hah? Bukannya kalian berhasil menyatukan Furine di dalam waktu 1 tahun? Yang artinya Endo harusnya sudah berhasil dikalahkan. Karena jika kalian tidak bisa mengalahkan Endo, lalu bagaimana caranya untuk bisa menjadi nomor 1 di dalam sekolah ini? Di momen tersebutlah, Ume pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Dengar, Endo dan juga Noroshi adalah fraksi terakhir yang sama sekali tidak pernah bisa kami tembus. Namun karena terjadi sebuah perubahan besar, maka Endo pun tiba-tiba saja kehilangan semua nafsunya untuk bisa bertarung. Karena menurut Yamato Endo, semenjak kami berhasil menyatukan beberapa fraksi lain ke dalam geng Bofurine, maka keadaan di dalam sekolah kita seketika langsung menjadi berubah. Mengingat yang diinginkan oleh Endo dan juga Noroshi adalah sekolah berandalan brutal, di mana para muridnya mau bertaruh satu sama lain setiap hari untuk bisa membuktikan kehebatannya sekaligus untuk bisa bersenang-senang. Sedangkan tujuan dari geng Bofurine adalah untuk bisa saling menjaga satu sama lain, supaya Furine tidak lagi dianggap sebagai sekolah dari para penghancur. Mengingat kami ingin membuat Furine dianggap sebagai sekolah dari para pelindung kota. Hal itulah yang membuat Yamato Endo menjadi merasa bosan. Sehingga dia pun akhirnya memutuskan untuk bisa pergi tepat sebelum kami berhasil menyatukan semua orang yang ada di dalam sekolah Furine ini. Intinya, setelah kepergian dari Endo dan juga Noroshi, barulah aku dan juga Bofurine bisa menyatukan sekolah ini. Sampai pada akhirnya terciptalah geng Bofurine seperti yang saat ini kalian kenal.
Mendengar perkataan itu dari Umemiya, Sakura pun tiba-tiba saja justru malah menjadi sangat bersemangat. Sampai di dalam satu kesempatan ini, Sakura pun mulai berkata seperti ini kepada mereka semua. Baguslah, siapa juga yang peduli dengan Shadow dan juga Yamato Endo? Jika memang mereka memutuskan untuk bisa menyerang sekolah Furin lagi, maka satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah mengalahkannya secara langsung. Karena dengan cara mengalahkan mereka, persaingan di antara Bofurina dan juga Shadow tentu saja akan bisa berakhir. Lagi pula, keputusan dari Endo untuk bisa datang ke sini adalah keputusan yang tepat. Karena dengan begitu, maka aku tidak perlu membuang-buang waktu untuk bisa mencari mereka. Mengingat justru mereka semua yang malah memutuskan untuk bisa datang dengan sendirinya. Nah, kemudian pertanyaanku kepada kalian semua sekarang sangatlah sederhana. Yaitu, kenapa kalian malah terlihat sangat tegang? Jangan bilang jika kalian semua sangatlah takut sekali kepada Endo. Dengar, tugas dari kita saat ini sangatlah simpel sekali. Yaitu, siapapun yang nantinya berani datang untuk bisa menantang Bofurin, maka kita pun akan langsung menghajar mereka dan juga memulakan mereka dengan sebuah kekalahan. Supaya kita bisa menjaga keamanan serta kenangan kota ini dan juga melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Karena seingatku, itulah tujuan dari dibentuknya Bofurin. Mendengar perkataan dari Sakura yang sangat bersemangat itu, kondisi di dalam rapat yang sangat menegangkan ini seketika langsung menjadi cair. Hingga setelah merenung selama beberapa saat, maka pada halaman yang berikutnya, Umemiya dan juga para petinggi dari sekolah Furin ini akhirnya seketika langsung menjadi tersenyum. Serta di saat yang bersamaan, Ume pun langsung berkata seperti ini kepada Sakura. Haha, kau benar, aku sangat bangga kepada dirimu. Serta aku pun juga sangat senang dirimu datang ke kota Makochi. Jadi jika nanti waktunya sudah tiba, maka aku akan menyerahkan Endo kepada dirimu. Karena menurutku di dalam sekolah Furin ini, hanya dirimu sajalah satu-satunya orang yang mampu mengalahkan Yamato Endo. Mendengar perkataan itu dari Umemiya, Sakura pun seketika langsung membalasnya. Hah? Apa aku tidak salah dengar? Kenapa dirimu malah menyerahkan pimpinan dari mereka kepadaku? Bukankah seharusnya tugas dari pimpinan Bofurin yang nantinya akan bertarung melawan pimpinan dari geng Shadow? Di momen inilah, sebuah kejutan penting yang luar biasa menarik akhirnya langsung disampaikan kepada kita semua. Di mana pada halaman tersebut, Ume pun sambil tertawa dengan santai, akhirnya langsung menjelaskan kepada Sakura. Haha, tenang saja, aku tidak masalah. Karena pada dasarnya, Endo sama sekali tidak tertarik untuk bisa melawanku. Bahkan ketika kita masih satu sekolah, dan juga ketika Endo masih bersemangat untuk bisa bertarung, faktanya, aku dan juga Endo sama sekali tidak pernah mencoba untuk bisa berduel. Karena sekali lagi, Endo bertarung untuk bisa bersenang-senang. Sedangkan menurutnya, aku tidak akan pernah bisa menghibur dirinya. Jadi, karena sekarang Endo sudah tertarik kepada dirimu, maka sudah jelas Sakura lah yang akan menjadi target dari Endo. Itulah yang menjadikan alasan kenapa aku menyerahkan Endo kepada dirimu. Selain itu, jika Endo memutuskan untuk bisa menyerang, maka akan ada satu musuh berbahaya yang nantinya akan menjadi targetku. Mengingat selain Yamato Endo, terdapat satu orang legenda berandalan lagi di dalam sekolah Furin yang sama sekali tidak pernah diketahui oleh para berandalan dari sekolah lain. Nah, di momen inilah, Nirei yang nampak sangat penasaran akhirnya kembali bertanya lagi kepada Umemiya. Hah? Aku tidak pernah tahu itu. Jika memang benar ada satu orang legenda lagi di dalam sekolah Furin, maka tentu saja itu akan berbahaya. Karena dengan begitu, maka kita pun sama saja seperti bertarung melawan dua orang Yamato Endo. Melihat respon tersebut dari Nirei, Ume pun seketika langsung merubah ekspresinya. Di mana pada halaman ini, Ume yang sudah mulai serius, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Nirei. Tidak, kau salah besar. Satu orang legenda lainnya dari sekolah Furin tidak sama seperti Yamato Endo. Karena kenyataannya, orang itu jauh lebih kuat daripada Endo. Selain itu, dia adalah satu-satunya orang yang sama sekali tidak pernah bisa aku kalahkan, bahkan ketika aku sudah bertarung dengan serius. Mengingat di dalam sekolah Furin, dia adalah tembok terakhir yang harus dihadapi oleh para berandalan lain ketika mereka ingin menjadi yang nomor satu di dalam sekolah. Jadi mulai dari sekarang, tolong perhatikan baik kata-kataku. Orang yang baru saja aku maksud tadi adalah Chika Takishi. Dia adalah satu-satunya legenda yang sebenarnya di dalam sekolah Furin. Dan hanya diketahui oleh orang yang ada di dalam sekolah ini saja. Ditambah, Chika adalah orang terkuat nomor satu di dalam sejarah dari sekolah Furin. Ditambah, Chika adalah orang terkuat nomor satu di dalam sejarah dari sekolah Furin, termasuk dari generasi-generasi sebelumnya.
Jadi berdasarkan hal itu, maka aku akan fokus untuk bisa bertarung dengan Chika. Karena ketika Endo memutuskan untuk bisa bergerak, maka sudah jelas Chika pun pasti juga akan ikut datang untuk bisa menyerang sekolah Furin lagi. Walaupun pada dasarnya, Chika bukanlah anggota dari Noroshi dan juga bukan anggota dari geng Shadow. Wow, menarik banget ya. Nah, mulai dari sinilah kami yakin kalian pasti sudah tahu apakah yang akan terjadi selanjutnya. Mengingat, Ume pun akhirnya kembali menceritakan mengenai siapakah sebenarnya Chika Takeshi dan juga skuad apa Chika Takeshi. Di mana secara detail, penjelasan mengenai seberapa kuat Chika Takeshi sudah kami buat pada video minggu lalu. Namun secara singkat, beginilah penjelasan aslinya yang disampaikan oleh Umemiya pada chapter 91. Sederhananya, Takeshi adalah seorang lone wolf alias serigala penyendiri yang sangatlah terkenal sekali di dalam sekolah Furin. Karena walaupun dirinya hanya sendirian dan juga tidak memiliki anggota geng sama sekali, namun faktanya tidak ada satupun orang di dalam sekolah Furin yang mampu mengalahkannya. Baik itu di dalam pertarungan 1 lawan 1 ataupun pertarungan 1 melawan 1 sekolah. Bahkan di dalam setiap pertempuran yang dilakukan, Endo dan juga Umemiya sama sekali tidak dapat mengalahkan Chika Takeshi. Padahal seperti yang kita tahu, Ume dan juga Endo adalah rival abadi. Mengingat kekuatan dari mereka berdua saat ini cukup seimbang. Berdasarkan hal itu, maka para murid dari sekolah Furin sampai memberikan julukan kepadanya bahwa Takeshi adalah legenda berandalan terhebat yang harus dikalahkan oleh para anggota dari sekolah Furin jika mereka ingin menjadi yang nomor 1 sekaligus menjadi yang terkuat. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.